Di struktur kondisi dan perulangan di dasar aplikasi komputer ini, itu hampir sama juga di bahasa program yang lain ya. Kalau kalian perhatikan kondisinya ada if tunggal, kemudian if dalam if gitu ya. Ya if khusus, kemudian ada switch case juga sama ya, sama persis di aplikasi yang lain, bahasa program yang lain. Kemudian nanti kalau kondisinya tunggal cuma if ya, kondisinya jika memenuhi, statement jika kondisi true. Ini ada kurung kurawal sama. Kurung kurawalnya di sini digunakan kalau lebih dari satu statement. Wajib dikasih kurung kurawal. Tapi kalau cuma satu statement sifatnya sunnah ini ya. Boleh ada, boleh tidak. Ini kurung kurawal ini. Kemudian kondisi merupakan statement atau variabel yang akan diperiksa true false-nya. Nah, operator di dalam kondisi itu masuk ke sini. Ya, operatornya nanti tidak memakai ini ya, penugasan bukan, tapi dia menggunakan operator perbandingan. Ya, bisa ini perbandingan yang kemarin di bab pertama itu halaman biru itu 4 ya. Ini yang perbandingan sama logika. Jadi untuk menugaskan apakah variabel A sama identik ya, sama dengan atau identik dengan variabel B. Kalau identik itu harus kasih sama dengan sekali lagi. Tapi ini jarang yang dipakai ini. Apakah variabel A itu sama dengan variabel B gitu? Itu pertanyaan logika. Hasilnya apa ya? Nanti kalau sama nilainya berarti true. Kalau tidak sama nilainya false ini. Jadi operator perbandingan. Tidak sama dengan bisa kita gunakan tanda seru sama dengan. Ya, tidak sama dengan, kemudian atau menggunakan lebih kecil, lebih besar, sama maknanya. Kalau identik tadi sama dengan 3 kali, kalau tidak identik itu tanda seru sama dengan 2 kali. Kurang dari, lebih dari, dan sebagainya ini sama ya. Kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan. Saya kira itu. Kemudian nanti kalau seumpama di dalam kondisi tadi kita bandingkan logika. Logikanya maksudnya membandingkan lebih dari satu variabel ya. Antara syarat satu dan lebih dari 2 syarat. Maksudnya jika contoh yang mendapatkan yang lulus mata kuliah aplikasi komputer kaitannya dengan coding itu adalah yang mengerjakan tugas dan nilai waktu ujiannya lebih dari 60 ini. Ada 2 kriteria. Jadi itu kita hubungkan kondisi tersebut dengan menggunakan logika. Apakah menggunakan soalnya itu menggunakan penghubung N antara logika 1 dengan logika 2, ataukah menggunakan OR ini ya. Simbol N boleh menggunakan tulisan biasa atau OR biasa, atau menggunakan simbol ini dan simbol OR. Ini yang tanda lurus, ada yang tahu ini pakainya ngetiknya pakai apa ini? Yang tegak ini. Ada yang tahu? Di atasnya enter itu ya. Di keyboard itu di atasnya enter. Ada di bawahnya backspace ya. Menggunakan itu. Ini juga kembali sama kayak di mesin logika yang lain ya. Di bahasa C atau bahasa pemrograman yang lain atau di teknik digital sama. N itu hanya true jika A dan B yang dibandingkan adalah nilainya true. Ya. Kemudian yang OR hanya bernilai benar jika $A atau variabel A atau variabel true. Maksudnya jika salah satu ada yang benar atau dua-duanya benar itu nilai true. Atau jika salah ya false jika A sama B, $A sama $B false ini. Hanya dua-duanya salah. XOR benar jika ya ini tapi jarang sekali dipakai untuk ini. Soalnya kalau kalian ingin gunakan untuk gerbang logika yang kaitannya elektronika ya. Tapi kalau dalam keseharian jarang. Jarang sekali ada kasus yang pakai XOR ya. Kemudian not ya, not itu maksudnya tidak ya. Not, $A berarti yang kalau semua $A true berarti not berarti false ini. Kemudian ada ini nanti yang sering dipakai di dalam kondisi ini. Ya, kondisinya dia akan nyebut variabelnya apa, operatornya apa ya. Jadi jangan sampai memakai operatornya menggunakan aritmatik ya atau penugasan. Ya, jadi di fungsi logika itu di semua bahasa pemrograman ya. Jadi kalau contoh saya ingin nyebut apakah
variabel A itu sama dengan 4. Nulisnya bukan dolar A sama dengan 4, bukan. Tapi variabel A, dolar A sama dengan 2 kali 4. Ya. Karena di dalam kondisi itu tidak penugasan, tidak menentukan nilai ya. Nilai maksudnya gini, dolar A nilainya adalah 4, bukan. Tapi dia kondisinya di dalam kondisi itu maksudnya adalah dolar A apakah nilainya 4 ya. Bentuknya pertanyaan. Hasilnya akan bernilai true atau bernilai false. Itu tak ini. Hasilnya. Jadi diingat-ingat ya, bukan menentukan nilai tapi memeriksa kondisi tersebut atau variabel tersebut nilainya benar atau salah. Kalau dia if tunggal seperti ini, kalau ada if else ya, ini kalau dua kondisi ya, kondisi contoh kalau laki-laki apa ya perbedaannya? Kalau di kampus laki-laki itu, ya kalau laki-laki, kalau perempuan pakai rok, kalau laki-laki pakai peci gitu ya. If ada dua kondisi. Yang terakhir itu else. Kalau else itu maksudnya tidak sah disebut kondisinya. Contoh tadi kalau kondisinya hanya jenis kelamin laki-laki dan perempuan, ya. Kalau udah laki-laki kan pasti perempuan, ya. Tidak mungkin di separuh-paruh laki-laki, separuh perempuan kan tidak ada. Jadi kalau dia di sini kondisi pertama disebut jenis kelamin laki-laki, berarti else-nya di sini adalah perempuannya. Gitu. Atau kalau dibalik jika kondisinya di sini adalah jenis kelamin perempuan, berarti else-nya adalah jenis kelamin laki-laki. Oke, begitu. Benar dan salah. Jadi untuk yang kedua itu enggak, kalau dua pilihan, dua kondisi itu enggak sah disebut kondisi yang else-nya enggak sah disebut. Jadi langsung dia apa, nilai salahnya apa. Ya, contoh tadi perempuan pakai jilbab atau pakai rok, ya kalau laki-laki pakai peci gitu ya. Atau kalau dalam kaitannya rumus kelulusan, nilai yang lulus tuntas itu adalah B atau 60 ke atas. Selain itu tidak lulus ini ya. Else-nya di sini. Dua kondisi saja. Kemudian ada struktur kondisi khusus ini. Ini tapi ya juga jarang ya. Karena dia tidak pakem. Jadi kurung kondisinya apa, tanda tanya benar, titik dua salah. Ya, tidak disarankan dipakai ya. Tapi kalau hal-hal tertentu aja kalau lagi malas coding. Karena tidak sesuai strukturnya. Strukturnya pakainya yang saya sarankan 1 dan 2. Nah, bagaimana kalau kondisinya lebih dari 2? Kalau 2 kan ini. Kalau yang lebih dari 2 ya sama kayak kemarin itu ya. Yang waktu kita bahas tentang TSC bahasa asing itu. Kita gunakan if, else if untuk yang kedua. Contoh 3. 3 kondisi. Berarti yang pertama ada if kondisinya pertama. Kemudian yang kedua else if kondisi kedua. Baru yang terakhir else. Ini ya. Jadi kalau ada 3 kondisi. Contoh golongan karyawan di sebuah perusahaan itu golongannya cuma ada 3, 2, 3, 4 gitu ya. 2, 3, 4. Golongan 2, 3, 4. Kalau yang pertama saya sebut kondisi pertama adalah golongannya 2. Kemudian untuk menyebut golongan ketiga bagaimana? Else if kondisinya adalah golongan 3. Baru yang terakhir, yang 4 tadi, itu tidak usah disebut if kondisi golongannya 4, tidak usah. Karena di perusahaan tadi kan cuma ada 3 golongan ya, golongan 2, 3, dan 4. Maka secara otomatis else-nya itu adalah golongan ke-4. Tinggal ditambahi di sini. Else if apa, kemudian yang terakhir, tidak usah disebut kondisinya, else yang terakhir. Gitu ya. Jadi tinggal ditambahi else if. Gitu ya. If kondisinya seperti apa. Kemudian yang terakhir baru else. Else, kemudian statementnya adalah value if jika kondisi true untuk kondisi kondisi 1 ya. Kondisi 1. Kemudian ini jika kondisi true untuk kondisi 2. Nanti dan seterusnya bisa melebar ya. Ya kalau 4 bagaimana, kalau 5 bagaimana, 6 bagaimana. Pokoknya jumlah if-nya itu selalu 1 di atas. Kemudian
seterusnya else if gitu. Yang terakhir baru else. Statementnya apa? Dan jika kondisi false. False itu untuk dua-duanya ya. Selain kondisi pertama dan kondisi kedua. Kondisi 2. Ini kondisi 1. Kurung kurawal tutup. Titik koma tentunya. Titik kurung kurawal. Oke, itu kalau lebih dari ini 3 ya. Kalau 3 kondisi, 3 kondisinya ini. Nah, nanti kalau 4 ya tambahkan lagi else if kondisi 3 baru yang terakhir else gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kita langsung aplikasinya dulu ya. 2.1. Ya ini dia menggunakan satu ini ya yang kondisi if tunggal ya. Jika nilainya adalah 80. Jika nilainya lebih besar 60 maka lulus. Nah, kalau yang nilainya di bawahnya 60 bagaimana? Else-nya ini bagaimana? Dia tidak dikasih keterangan. Ya meneng tok dia codingnya. Tidak ditampilin di sana. Kalau yang ditambahi bagaimana? Ditambahkan di belakangnya. Tambahkan ini else-nya. Tambahkan else-nya di sini. Contoh nih. Ya di dalam ini sama ya. Di dalam bahasa C juga sama. Maksudnya gini, kalau kalian coding, tolong diperhatikan penjorokannya. Gunanya itu untuk mempermudah dalam menganalisis coding ya. Oh, mana baris mana yang belum komplit. Contoh ini if ada kurung kurawal buka, nanti tutupnya ada di sini. Else kurung kurawal buka, tutupnya di sini. Jadi untuk memudahkan menganalisis. Sekali salah aja satu itu kalian ketik ya nanti akan error ya. Itu akan bingung kalau belum terbiasa. Tapi nanti kalau lama-kelamaan oh ini ada tutup belum dikurung gitu ya. Ada buka, ada tutup. Intinya konsepnya itu, buka dan tutup. Maaf Pak, itu Ya, coba keterangan ya Pak. Eko itu menampilkan di layar. Jadi ada 2 pilihan di dalam ini. Kita bisa gunakan print boleh. Lepet Pak. Kita bisa gunakan print boleh. Kalau print itu kan 5 karakter ya. Kalau Eko kan hanya 4 karakter. Ya. Kalau print kemarin dicontoh di pertemuan ke tipe data ya. Nah ini, print bisa kita gunakan kalau kita ingin mengatur digit desimal. Ya sama kayak cout itu. Cout itu hampir sama kayak echo. Jadi dia murni datanya berapa itu yang ditampilin. Tapi kalau kita ingin memformat digit desimal, kita gunakan printf ya. Kalau di PHP. Fungsinya sama, cuma kalau echo kan hanya 4. Kalau print itu 5, apalagi kalau printf itu 6. Jadi lebih boros 2 karakter itu kebanyakan menggunakan echo yang saling sering. Oke, ada lagi silakan. Kalau ada disela saja ya. Berarti Oke, kalau mau format Eko nggak perlu pakai F juga Pak. tidak bisa. Tidak bisa, Tapi tidak bisa pakai Eko diformat. juga gitu. Dia menampilkan desimal tetap bisa, cuma dia tidak bisa diatur gitu. Dia defaultnya berapa 2 atau berapa kalau tidak salah ini. Cuma nanti bisa kalian coba. Tetap bisa contoh ini kemarin di apa ini komentar ya. Tipe data ya. Ini kemarin kalau ingin menampilkan nilai ya bisa kalian coding yang kemarin sekarang ditambahi print di sini echo apa ini? Nilai ya, echo nilai, dolar nilai gitu. Nanti hasilnya dengan print F yang nilai nanti akan berbeda. Jadi desimalnya bisa atur kalau di echo tidak bisa. Oke, gitu. Kita lanjut. Oh ya, kalau di PHP itu inputan user. Kalau kemarin kan cout ya. Menampilkan di layar itu kan echo, bisa print ya. Kalau di dev kemarin kan ada print, ada cout ya. Kalau inputan dari user ya, kita belum membahas nanti bahasnya di pertemuan agak banyak nanti cukup tidak waktunya. Ini bab 5 ini penanganan formulir. Itu inputan dari user. Nanti ada tipe datanya apa sesuaikan dengan pilihan. Tapi nanti ya, kita belum bahas sampai sana. Jadi sementara masih nyebut variabelnya apa, nilainya berapa. Sampai dengan bab 4 ya. Tadi sampai mana tadi? If ya. Kondisi if tunggal seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan
struktur kondisi if else ya di 2.2. Kemudian if else-nya ini sama if else yang kedua. Oh ya, kalau yang atas tadi kan kondisinya 1 ya, kondisinya 1 jika nilainya lebih besar dari 60. Kalau kondisinya 2 ya. Contoh ini untuk menentukan login page ya, login halaman login gitu ya. Dia akan ngecek antara user dan passwordnya. Cuma ini belum terkait dengan database ya. Kita hanya cocok-cocokkan data saja. Jika cocok variabel ini nilainya ini dan variabel kedua nilainya ini itu ada keterangan login berhasil. Jadi contoh ada user. Ini kalau dilihat dari strukturnya tipenya apa? User dan pass ini tipenya apa? Integer kah? Float kah? String kah? Boolean kah? String. String karena diapit petik ya. Tapi kalau kita sebut ini pas 1 2 3. Pas 1 2 3. Ini kira-kira tipenya apa? Integer. Integer. Ya, karena number ya. Kalau number nanti harus sesuaikan di dalam usernya sini ini jangan dikasih number jangan dikasih petik. Kalau di sini kalian hilangkan petiknya, sini dikasih ya nanti akan tidak sama datanya. Karena data number dengan integer itu beda. Ya. Nanti sesuaikan ya, silakan sesuaikan. Nah ini untuk yang baris keempat mengecek apakah ya ini tadi ya kondisi itu yang bernilai true sama false. Ini dia menggunakan penghubung dan. Ini nanti bisa kalian ganti juga menggunakan fungsi and biasanya. Ya seperti ini. And atau menggunakan simbol dan boleh. Tapi 2 kali. Mengecek apakah data user itu nilainya Fahri ataukah dan data ya $pas nilainya adalah 1 2 3. Jadi saya sampaikan bahwa fungsi logika operator logika and nya bernilai true jika ya. Jadi kondisi yang di dalam kurung ini ya ini sampai sini. Ini syaratnya harus true kondisinya di sini baru nanti echo login berhasil ditampilkan. Tapi kalau dari kondisi yang dikurung sini tidak true atau false nanti hasilnya di sini login gagal ya. Karena ini usernya sudah kita ketik Fahri ya. Kemudian ini pasnya 1 2 3 ini juga 1 2 3 kalau dijalankan hasilnya nanti yang ditampil dalam itu login berhasil. Yang begini toh, login berhasil. Tapi kalau seumpama tadi ini saya kasih petik 2 ya. Ini petik 2-nya di Word beda dengan di coding ya. Bentar ini pakainya Time New Roman sama enggak? Nah, beda lagi. Ayo sahabat tapi yang mendekati ya. Arial biasanya. Arial. Arial. Nah, seperti ini. Kalau saya buat seperti ini, oh beda lagi. Arial. Nah, kalau di seperti ini hasilnya login gagal. Karena apa? Ini text string sini number gitu ya. Datanya tidak sama. False ya. Atau mungkin 1 2 3 nya diganti dengan 2 4 5. Atau ini 1 2 3 diganti 2 1 2 4. Ini 1 2 4 itu ya. Ini 1 2 1 2 3 nanti hasilnya false, login gagal. Ya. Oke, itu saya undo. Ini yang membandingkan 2 karakter ya, 2 karakter. Oke. Kemudian kita lanjut ke 2.4 ya. Isn't. Nah, ini ada tambahan. Ada kita buat folder variabel yang nama user. Tapi dia nilainya adalah petik-petik. Jadi tipe datanya user itu string. Tapi tidak ada karakternya. Karena petik-petik itu kan isinya kosong ya, tidak ada. Nah, di sini baris 3 ada if $isn't $user gitu ya. Ada keterangan variabel tidak ada atau belum terbentuk. Kemudian else-nya echo variabel ada. Isn't itu digunakan untuk fungsi tersebut digunakan untuk sebentar. Ini toolbar zoom-nya menghalangi.
untuk memeriksa apakah sebuah variabel itu sudah terbentuk atau tidak. Ingat-ingat, variabel itu terbentuk, bukan nilainya kosong atau tidak ya. Jadi variabel itu sudah ada atau tidak ini. Jika akan bernilai true jika variabelnya ada, tapi jika dia sudah dipetik seperti ini. Ini kan ada tanda tanya ya. Isert sama $user. Jadi kalau dia isert $user saja mengetikkan apakah variabel itu sudah dibentuk atau tidak ya. Oke, contohnya biar tahu aplikasinya ya. Kita simpan. Hello. Oh, tidak ada simpan. Tapi apa tadi? Variabel ya. Ivar ya. Ivar saya simpan di, masih ingat ya, folder dokumen rootnya masih ingat di mana? C? Sam? Docs buat foldernya. Semoga tidak lupa ya, baru kemarin. Kemarin tak simpan apa itu foldernya? 20, udah pakai ini aja tidak apa-apa. Ivar belum ada. Ya. Ivar. Oke, dijalankan di browser. Localhost. Masih ingat ya, localhost berapa tadi? 2011 ya. 2011. Foldernya 20211. 20211 ada nolnya. Kemudian ivar. Ivar.php. Ya, variabel ada. Kemudian kalau kita cek usernya ini ya, usernya kita off-kan menjadi komen, kita simpan. Kita simpan, sudah disimpan ya. Kemudian kita enter. Nah, dia tidak ada. Jadi walaupun $user itu sudah dibuat tapi datanya kosong, blank gitu ya. Kalau kita cek mengenai $if isert $user itu akan bernilai true ya. Artinya variabel sudah ada, cuma nilainya yang kosong gitu ya. Ini nanti kita pakai di bab yang paling sering di bab ini, penanganan formulir ya, isert itu. Kalau yang antara inputan dan prosesnya dalam satu coding, satu file coding. Tapi kalau di file lain, isert itu tidak digunakan. Oke, itu untuk tambahan isert ya. Untuk yang penanganan kondisi lain, kita menggunakan switch case ya, switch case. Konsepnya juga sama. Jadi switch case variabelnya apa yang bernilai dari kondisi yang berisi sebuah nilai tadi. Ya, nanti kondisinya jika case 1 itu statement 1, kemudian di break. Case 2, kemudian statement 2 di break. Aplikasinya ada di 2 titik. Nah, ini. Untuk mengetikkan data 2.5 ya terkait dengan tanggal. Ini yang fungsi baris 2 itu untuk inputkan ya bahwa kita ingin membuat variabel yang namanya day ya, itu isinya adalah date day. Date day itu apa maksudnya? Itu ada di struktur string ya. Jadi kalau kita ingin membuat tanggal itu bisa menggunakan ini. Date day. D itu apa maksudnya? Oke, D besar ya. D besar itu digunakan untuk ini. 3 digit date day. Ya, harinya nanti ini dijadiin nama hari dalam seminggu ya. Bentuknya nanti ada MON, ada ini ada 3 digit dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris. Jadi kalau hari ini apa? Monday ya. Ini akan dimasukkan di switch case ya. Ya, switch case-nya mana tadi? Switch case. Tutur kondisi if. Sebentar. 2.5 tadi. If khusus, ya. Nah ini,
2.5. Jadi kita akan mengisi variabel D ini dengan mengambil tanggal ya, 3 karakter nama tanggal hari ini ya, hari ini. Kalau kalian codingnya di hari Senin ya nanti ketemunya ini ya, Monday, berarti ketemunya Senin. Tapi kalau nanti codingnya di hari, asal jam komputernya sama ya, jam komputer di komputer ya, di sini isinya apa, dia akan sama. Jadi yang diambil 3D itu 3 karakter ini yang diambil. Jika waktu kondisinya ini hari ini itu Sunday, kemudian nanti diganti dalam variabel dolar hari namanya minggu. Kemudian ada break itu untuk selesainya. Jadi tidak meneruskan case berikutnya. Kemudian, tapi kalau dia bukan Monday, mungkin Wednesday ya, berarti langsung ke sini. Ini karena ini tidak memenuhi berarti langsung next baru kalau ketemu di sini, breaknya di sini langsung pindah tampilkan hari di belakang. Ini ada default ya, sama kayak di versi kemarin. Default digunakan untuk else-nya. Jadi kalau kondisi yang ini tidak terpenuhi semua, yang dipakai adalah ini. Default dolar hari sama dengan ini. Karena tidak ada hari Senin sampai Minggu ya disebut dari kiamat ini ya, tampil di sini. Oke, saya kira itu. Nanti kalau apa ya, kemarin aplikasinya untuk R itu ya, untuk kode ya, kita bisa menggunakan switch case. Oke, ini switch case, strukturnya hampir sama. Switch ini hasilnya enter di sini ya. Ini enter, boleh di enter. Nah, sebenarnya case-nya boleh dicorokin. Ya, nanti boleh dipenjorokan. Oke, switch case. Gitu, jangan nanti dibuat penjorokan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang masih bingung? Perlu diulang? Silakan. Belum ada? Oke, kalau belum ada ya untuk perulangan di pertemuan berikutnya aja. Nanti silakan di coding. Oh iya, nanti hari ini hari Kamis itu kan libur ya. Saya bahasa pemrogramannya supaya tidak terlalu jauh ketinggalan. Nanti untuk saya stop dulu. Nanti untuk kegiatan prakteknya hari ini untuk ada 2 ya, kelas B, khusus kelas B. Nanti untuk kelas A besok pagi juga sama. Dua ini ya, dua pelajaran. Nanti yang jam pertama saya isi aplikasi komputer, kemudian yang kedua nanti bahasa pemrograman. Ya mulai 1,5 jam ya, 1,5 jam di awal itu kita coding yang tentang aplikasi komputernya, kemudian 1,5 jam berikutnya. Jadi selesainya ya 3:30 sampai jam 4 ya, selesainya dari jam 1. Besok juga sama di kelas A dari jam 8, 9, 10, 11. Ya, 11 atau ya 10:30 sampai jam 11. Gitu ya. Nanti supaya tidak jauh ketinggalan yang pemrograman komputernya. Ada yang mau bertanya sampai sini sebelum saya akhiri? Terakhir 49 yang join. Oke, yang 49. Ya, jauh. Jangan. Ini kendalanya apa gitu. Kalau ada yang mewakili siapa ini, kontennya tolong ini ditelisik ya. Kenapa peminat Zoom-nya terlalu sedikit? Ya tidak sampai full. Kalau semama Julian ada apa? Mungkin ada yang gabung Pak, satu Zoom ada yang dua. Ya Pak, mungkin Ada yang joinan. Ada yang joinan. Dan nanti presensi saya kesulitan ini. Iya, nyocokannya bagaimana? Nyocokkan saya bagaimana dengan yang partisipan. Kalau yang joinan on cam gitu ya, biar kelihatan ini. Oh, dipakai untuk beberapa. Nanti saya beri catatan. Kalau terkendalanya kuota, berarti kita diluringkan saja. Cari kelas. Nanti silakan siapa? Koordinator kelas A sama kelas B. Jadiin satu kelas. Di yang agak besar itu di
E ya, E yang dekat di tangga itu bisa 70 mahasiswa bisa masuk. Oke, gitu. Tolong Pak, mau ditelisik. tanya, Pak. Oh, ada tanya, silakan. Materinya belum diupload di Shato ya, Pak? Materinya kan dari sama dengan kemarin sudah saya upload 1 buku nih. Pertemuan ke-10 itu kan dari awal sampai akhir Oh sudah iya, saya iya. upload. Gitu. Ada lagi? Enggak, Pak, makasih. Oke. Tolong ditelisik koordinator masing-masing kelas. Kenapa Anda join ya? Kalau terkait dengan keterbatasan data ya silakan bisa ke kampus waktu jam 8-nya biar ikut join, kan WiFi gratis di kampus ya. Kalau tidak memungkinkan silakan. Kalau minggu depan menghendaki luring, silakan disiapkan kelasnya. Nanti saya isi secara luring ya, biar memori kenang-kenangan pernah masuk kelas bareng-bareng gitu ya. Oke, seperti itu. Siapa Khonita sama siapa nih? Mau anugerah Bedos ya, Bedos. Selamat Bedos. Tolong di polling ya. Kenapa yang tidak hadir? Nanti saya minta laporannya. Paham, Khonita? Mau? Iya, Pak. Oke, saya kira cukup sekian. Sudah jam 9. Waktu untuk pelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, saya tutup meetingnya.